Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 10 Juli 2022 bertemu lagi di konten analisa teknikal saham. Baik, pada video kali ini saya akan membahas kurang lebih 7 saham. Oke, apa saja silahkan diikutin. Yang pertama ada Harum. Harum kemarin tutup di harga 1.500 dengan perubahan harga 3,45%. Kalau kita lihat dari volume, nah dia sudah better. Volume meningkat, breakout volume 20, lokalnya pun setelah jualan deras sudah mulai masuk. Masuk juga cukup besar ya. Nah, ini kemarin asing tanggal 6 Juli keluar cuma untuk 7 dan 8 belum terlihat. Ini kalau sebelum-sebelumnya dia sudah mulai akumulasi juga Harum. Ini pas area-area turun ini malah diakumulasi asing. Kalau kita lihat dari banda detektornya, dia kemarin di peak akumulasi yang beli ada YUKINI yang jualan CS, CC, BK, KK. Ini cukup besar jualannya, tetapi yang luar biasa YU beli 26 miliar. Kemarin average perdagangan di 1.511 dan dengan net value-nya 42,8 miliar. Kita lihat sekarang ke teknikalnya. Secara teknikal dia membentuk doji. Oke, dia membentuk doji, sudah berhasil naik ke dalam uptrend lainnya yang warna ungu ini. Itu udah bagus dengan adanya akumulasi yang cukup besar. Nah, sekarang gimana? Ya harus pastikan lagi 2-3 candle dia berhasil naik ke atas uptrend lainnya ini dan menguji 1640. Nah, ini baru bagus gitu. Oke, jadi ini kemarin saya kasih merah, ini area kritisnya buat si Harum, jadi area mantulnya. Ini coba saya agak ini ya, nah biar nggak mengganggu ya. Nah, jadi ini area kritisnya Harum, saya warnain merah. Dia sempat jebol terus langsung balik lagi, itu bagus, cuma sayang dia meninggalkan gap di bawah. Oke, ini ada gap dan ini ada gap di sini. Ini jelas sekali ada gap di 1300-an. Saya kurang tahu mau ditutup kapan. Yang jelas ini masih potensi turun gitu. Kalau misalnya dia jebol lagi. Nah, harapannya memang dengan adanya akumulasi ini, kalaupun nanti nutup gap ya cukup pakai rambut lah, ya kan? Cukup pakai rambut terus nanti ketarik lagi, it's fine, selesai. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan dari saham-saham lainnya, saat nutup gap itu pasti langsung rebound. Reboundnya juga lumayan gitu. Nah, harapannya ini juga terjadi di Harum. Jadi ini Harum masih doji, masih bingung dia, walaupun memang akumulasi sudah sangat besar. Ya kita lihat aja nanti ke depannya akan seperti apa. Oke, follow the trend aja. Ini ada uptrendnya, ini jadi acuan gitu untuk Harum. Selanjutnya ada Aces. Aces ditutup di harga 795 dengan perubahan harga positif 3,92%. Kalau kita lihat dari volume, dia masih tipis tapi sudah lebih baik daripada sebelumnya. Lokal juga sudah mulai masuk tipis-tipis setelah jualannya deras sekali. Deras banget ini Aces jualannya. Sama begitu juga dengan asingnya. Asingnya di Aces nih buang barang luar biasa. Nah, kalau dari bandar detektor dia di normal akumulasi, yang beli ada ZP, BKYU, yang jualan KK, AKYP. Ini ZP beli cukup besar. Nah, kemarin average perdagangan di harga 783 dengan net value 15 miliar. Sekarang kita ke teknikalnya. Secara teknikal dia lagi mau menguji resisten di 795 ini. Oke, dia lagi mau menguji di sini. Kemarin sempat breakout sedikit ke 800 cuma tutupan lagi. Nah, ini yang membedakan saat penurunannya dari Aces. Oke, dia ngebentuk pola dan membal. Sekarang dites lagi. Yang sebelum-sebelumnya ya ini ya, ini dia langsung buat channel aja turun, ya kan? Dia turun terus perlahan. Nah, kalau ini dia bikin double bottom. Nah, mudah-mudahan ini menjadi ini bisa breakout. Kalau ini breakout dan gap ini di breakout, oke. Jadi ini jadikan targetnya gini. Nah, ini
Kalau dia sampai ke nutup breakout dan lewat, targetnya akan lari ke sini. Resisten selanjutnya di area 953. Kalau dia berhasil breakout ya. Dengan catatan kalau dia berhasil breakout. Nah, ini dari sini. Target penurunan kemarin dan ini sudah tercapai gitu. Ini merah. Oke, ini sudah tercapai dengan membuat gap down. Ya, semoga aja lah. Oke, ACES nih mulai membaik karena sudah mulai diakumulasi gitu. Tetap batasi resiko kalau cut lossnya di bawah 715 tutupan. Oke, close di bawah 715. Kalau belum close ya tenang aja, mungkin akan ada ditarik. Oke, tapi kalau memang dia close sudah di 715 ya segera cut loss saja karena bisa turun lagi ke bawah. Gitu. Oke, coba kita lihat dari Fibonacci dulu. Nah, dari Fibonacci bahkan ya larinya sebenarnya ini 780-an ya kan. Dia sekarang udah sempat breakout lagi. Bagus, dan tinggal nguji resisten minor ini untuk bikin naiknya double bottom seperti itu untuk ACES. Lanjut, selanjutnya ada MDKA. MDKA ditutup di harga 3890 dengan perubahan harga 1,83%. Kalau kita lihat dari volume dia masih terus menipis. Bandar lokal sudah mulai masuk walaupun tipis-tipis. Oke, tipis-tipis. Kalau bandar asingnya masih keluar deras untuk MDKA. Kita lihat dari bandar detektor, dia kemarin di big akumulasi yang mulai ada LG, KZPB, yang jualan AK, ZP, BK. Ini yang luar biasa LG, barangnya AK dan ZP ditelan semua. Oke, kemarin dengan average harga perdagangan di 3889 dengan net value 57,2 miliar. Nah, 57,2 tuh tipis buat si MDKA. MDKA kan lumayan, biasanya sampai hampir 100 kalau nggak salah. Nah, 100 lebih bahkan. Gitu. Oke, secara teknikal MDKA ini kemarin membal cuma kena sama ini ya, MA20. Dia ketabrak MA20, kemungkinan akan lanjut breakdown dulu atau breakout. Kita lihat kenapa, karena ini benar-benar pertengahan. Oke, secara candle sih dia di sini udah merah terus bikin hammer. Nah, terus dia bikin doji di sini yang harapannya memang ini tanda-tanda reversal. Jadi setelah dari atas, nah ada reversal. Harapannya seperti itu. Oke, nah ini dia ngebentuk kalau saya baca apa, crab ya. Crab, jadi kayak kepiting yang kalau double top itu rata, kalau agak miring gini dia kepiting. Crab. Nah, ini kalau dari crab ya targetnya ke 3000 ini sebenarnya. Dimana ya kalau ini nggak kuat nanti akan dia coba nguji dulu 3500 ini gitu. Oke, jadi ini juga udah tanda pembalikan, cuma masih butuh 2-3 candle. Dimana yang bagus kalau dia berhasil breakout lagi di 3950-nya. Dia berhasil breakout ke situ, bagus itu. Gitu. Oke, untuk MDKA seperti itu. Jadi ya pelan-pelan lah. Jangan buru-buru masuk. Masih wait and see dulu untuk MDKA ini. Gitu ya. Jadi kalau dia udah nyentuh 3500 atau breakout baru ambil langkah. Seperti itu untuk MDKA. Lanjut, selanjutnya ada Pegas. Pegas ditutup di harga 1560 dan perubahan harga 1,63%. Kalau kita lihat dari volume, dia berhasil breakout dari volume 20-nya disertai dengan akumulasi lokal yang tipis. Jadi ini akumulasinya masih bagus banget. Oke, secara bandar. Kalau secara asing ini juga masih good banget sebenarnya. Jadi memang ya wajar ya asing jualan seperti ini 41 miliar ya, karena dia udah akumulasinya dalam sehari aja udah sempat 200 miliar. Dan kalau Bapak Ibu lihat dari sini, dari 1 Oktober 2001 dia sudah mulai akumulasi. Nih, dia naikin harganya ya pas kemarin. Nih dari sini di sini dia naikinnya, dia akumulasinya udah dari Oktober.
Nah, dari waktu bersih dia akumulasi, dibawa turun dia tenang, asingnya ya kan, terus beli. Nah, di sini dia naikin. Jadi mungkin ini fase-fase dia jualan. Nah, yang ditakutkan adalah dia jualan lebih deres lagi. Takutnya kenapa? Karena ya di sini memang ada target penurunan sampai ke 1255 ini. Nah, cuma kalau dia ini kan dia membal di sini. Membal di 1500 ini. Dia kemarin sempat nyentuh terus membal, naik. Kalau dia bisa bertahan lagi, at least minimal masuk ke area 1600, itu bagus. Berarti patah double topnya. Oke. Kalau dia berhasil 1600 ini, saya kasih tanda. Nah, ini dia potensi patah untuk double topnya. Semoga bisa ya, semoga bisa. Yang dimana harapannya ya dia reversal naik lagi gitu. Nah, tapi kalau memang dia gagal, ini kan dia udah kepentok MA60. MA60 ya kemungkinan akan lanjut turun dulu gitu. Karena di sini bawah banyak banget gap. Sebelum targetnya ini targetnya juga lumayan tinggi. Lumayan tinggi nih. Oke. Ya kita coba ini target 1, target penurunan 1 bukan naik ya. Kita masih fokus ke turun dulu, terus ini ada yang kedua. Nah, ini pas di area-area support dan gap. Jadi sampai mana ya nanti kita lihat aja. Gitu ya. Untuk Pegas yang jelas kalau 1600 dia break, nah itu cakep. Tapi kalau dia gagal atau dia membal lagi ke bawah, ya itu yang agak jelek. Seperti itu untuk Pegas. Lanjut selanjutnya ada Sliss. Sliss ditutup di harga 170 dengan perubahan harga 0,58%. Kalau kita lihat dari volume dia tipis, volume 20-nya masih jauh di atas. Nah, dari lokal ini jualan juga deras sekali, masuknya tipis-tipis, nggak sebanding dengan jualannya. Asing pun begitu. Ini bisa Bapak Ibu lihat sendiri, asing jualannya langsung deras sekali. Nah, kalau kita lihat secara teknikal, dari bundle detector dulu ya. Bundle detector kemarin dia netral. Dia netral, yang beli ada YP ARXC, yang jualan TP MGGR. Ini hampir sebanding, kemarin average di harga 170 dengan net value 2,58%. 2,58 miliar. Nah, ini dia masih tipis ya. Nah, kalau Sliss-nya sendiri secara teknikal dia bertahan di Fibonacci 127 yang dulu saya gambarkan. Ya kan, dia bertahan di sini, dalam artian bertahan itu dia saat nyentuh ini saya geser dulu ya. Dia nyentuh ini, dia terlihat ada perlawanan. Nggak langsung ambrol. Oke, walaupun sebelumnya minus 4,47 tapi udah nggak ARB. Sebelum itu kan turun pasti ARB. Ini udah 2 hari nggak ARB. Ya kan, satu minus 4,47, yang kemarin minus 0,58. Dimana kemungkinan akan ada perlawanan. Oke, kemungkinan akan ada perlawanan. Tetapi yang harus diingat adalah kalau dia perlawanan cuma sampai area sini, oke, 220-an ini atau 200 inilah, oke, perlawanan dari sini atau sampai sini, oke, area-area sini. Nah, ini dia potensi lanjut dead cat bounce, yang dimana ini mengarah ke 50-nya. Jadi tetap harus waspada untuk Sliss kalau nanti dia akan mantul. Oke. Nah, kalau dia bagus, reversal yang bagus kalau dia berhasil naik di 270 dan breakout downtrend warna ungu ini. Nah, ini baru menarik untuk Sliss. Gitu. Jadi menurut saya bagi yang belum punya, mending tunggu
Oke, ya kecuali kalau mau TP biasa gitu kan, yang nggak jauh-jauh ya boleh. Oke, manfaatin 3 sampai 5% harusnya sih bisa. Coba kita lihat dulu, kita hitung dulu. Price range dari sini, nah ini malah 26%, jauh kan? Ya kalau TP 5%an sehari gitu harusnya bisa. Oke, jadi ini range cukup jauh, makanya kalau dia cuma bertahan sampai ke 200-an ini yang saya warnain, ya dia potensi turun lagi. Kecuali nanti dia turun, ngetes di sini lagi baru dia naik, nah itu bagus, bikin double bottom. Jadi seperti ini. Ini turun, ini dia naik, sini baru lanjut. Gitu. Nah, kalau ini jebol ya menarik, ya kan? Gitu. Oke, seperti ini. Ini kalau skenario bagus. Oke, bisa terbang. Kalau skenario jeleknya ya tadi. Dia drop. Dia turun, sini turun. Dia nguji nggak kuat, dia lanjut turun. Nah, ini kalau ini turun dah. Aduh. Sorry. Nah, ini dia potensi turun sampai sini. Gitu. Oke, jadi untuk slice ada 2. Atau dia bisa juga langsung naik. Oke, nah gini naik gini. Mungkin ya, mungkin seperti ini. Ini harusnya ini kan pembalikannya gitulah ya, kurang lebih gini lah. Nah, jadi kita save seperti ini. Akan seperti apakah slice? Ya nggak tahu juga saya gitu. Karena kalau dari bandar ini ya sih dia udah mulai jualannya udah mulai tipis gitu sih slice ini. Mudah-mudahan akan ada perlawanan gitu. Oke, akan bagus lagi kalau misalnya nih si abang MG udah berhenti jualan gitu kan, terus habis itu dia mulai beli. Nah, ini biasanya mau dibawa terbang dikit-dikit. Oke, seperti itu ya saya rasa untuk series. Jadi kita lihat market besok, tapi kalau dia langsung drop mungkin fake out, nah baru nanti dia retest karena ini turunnya udah deres, harusnya dia ada rebound lagi sedikit seperti ini. Seperti itu untuk series. Lanjut ada ASA ditutup di harga 202 dan perubahan harga 1%. Kalau kita lihat dari volume dia menipis kemarin, walaupun sebelumnya udah lumayan tinggi ya. Nah, ini jualan tipis, asing belum terlihat, kemarin masuk tipis banget. Kalau dari bandar detektor memang netral, terlihat yang beli NIEPDR, yang jualan YPPDMG. Nah, ini tunggu jualannya reda, mungkin baru bisa terbang. Kalau dari ASA, ini target breakout kecilnya ini sudah tercapai. Oke, jadi dari dia mendekati breakout sampai ke ini ya, downtrendnya ini juga sudah tercapai, dia sudah hit. Nah, ini adalah target dari sini. Oke, ujungnya channel di mana dia breakout ya ke area sini, ya kan? Ke area 300. Tercapai atau enggak? Ya saya belum tahu. Karena apa ya? Ini dia setelah downtrend, ya kan, downtrend kuat, dia keluar dari channelnya, terus dia breakout. Nah, ini bagusnya gini, ini dia breakout di resisten 200-nya ini bagus gitu, menandakan bahwa ya reversal ini mudah-mudahan benar, confirm. Nah, ini dia lagi retest, belum tahu ngebuat akan flag atau pennant segala macamnya, belum tahu karena dia terus doji. Kalau dia nguji ke 245 250, nah ini menarik gitu. Jadi kalau dia pun nggak kuat, dia akan retest lagi, akan breakout seperti itu untuk ASA. Jadi ditungguin aja. Nah, takutnya ini masih potensi untuk drop. Oke, jadi dia semacam masih dead cat bounce, ya bisa aja gitu. Oke, seperti itu untuk ASA. Mudah-mudahan dia ngetes ke atas dulu baru ke bawah, atau gak usah ke bawah tapi
ngetes, terus ke 200 lagi baru terbang. Baik, selanjutnya ada saham terakhir PNBS. PNBS ditutup di harga 74 dengan perubahan harga positif 5,71%. Kalau kita lihat dari volume, dia kemarin spike, walaupun volumenya lebih kecil daripada sebelumnya. Dari lokal juga masih jualan, asingnya belum terlihat. Sekarang kita lihat dari Bandar Tektor, dia ternyata di normal distribusi. Yang beli itu YPMGTP, yang jualan CPGRKK. Nah, ini YP sama CP imbang ya, 1 miliar 1 miliar. MG jualan belinya juga kalah sama yang jualan gitu. Jadi dia masih normal distribusi. Secara harga rata-rata perdagangan di 74 dengan net value 3,1 miliar. Nah, kemarin saya buat video itu di tanggal 5 Juli kalau nggak salah. Nah, di sini oke, saya juga sampaikan bahwa mungkin dia akan ngetes MA60, Bambal akan ngetes MA200 dan benar. Oke, dan benar MA60 dan MA200 saling menjaga. Yang satu nggak mau ditembus ke bawah, yang satu nggak mau tembus ke atas. Nah, jadi akan seperti apa? Ya mungkin dia akan balik rounding lagi. Sampai nanti waktunya si MA60 ini crossing dengan MA200. Oke, nah kalau Bapak Ibu nanya, Pak, saya mau masuk PNBS, kapan waktu yang tepat? Kalau menurut saya adalah tunggu aja crossing. Gitu. Tunggu MA-nya crossing atau candlenya breakout sampai ke atas 77 atau 76. Dimana PNBS sudah berhasil breakout dari MA200-nya. Baru buy. Seperti itu. Oke, jadi ini kemarin PNBS masih sesuai. Ya, coba diputar lagi, saya sampaikan bahwa 60 akan menjaga dan 200 akan menjaga. Nah, ini minggu depan seperti apa? Ya, semoga aja menarik untuk PNBS. Kita lihat coba candle weekly-nya. Nah, ya kan. Secara weekly dia 3 black cross, ya 3 gagak hitam, yang ini merah 3 kali. Terus di sini dia ngebentuk candle hijau. Nah, mudah-mudahan minggu depan ini, nah dia bisa piercing tembus yang ke 78 ini tutupannya. Nah, itu bagus untuk PNBS. Seperti itu. Oke, untuk PNBS. Jadi sabar dulu, nunggu momen. Ya, demikian Bapak Ibu video pada kali ini, semoga bermanfaat. Apabila memang berkenan, tolong di like, komen, dan subscribe. Semoga bisa cuan selalu dan sehat selalu tentunya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu.